Sudah hampir 1 minggu sejak peristiwa maut di Desa Palasare, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat terjadi. Duka tentu saja masih sangat dalam diresapi para orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Mereka kini sudah mulai mendapatkan pesan lewat mimpi, terutama pesan agar kepergian para siswa yang terenggut maut untuk diikhlaskan. Sementara itu, kejadian mengejutkan saat bus pariwisata Transputra Fajar terguling juga masih menimbulkan banyak spekulasi. Semua menerka-nerka yang menjadi penyebab kecelakaan tragis itu, termasuk yang menghubung-hubungkannya dengan hal-hal gaib. Meski berada tidak jauh dari area perkampungan para makhluk halus, mengapa anak indigo ini justru tak melihat ada pengaruh hal-hal mistik pada peristiwa ini? Hampir 1 pekan sejak kejadian maut di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, duka mendalam belum terhapus. Bis pariwisata Transputra Fajar yang mengalami remblong membuat 11 orang meninggal dunia dengan cara paling pilu. Menjelang 1 pekan kepergian mereka, kini para orang tua mulai mendapatkan pesan dari anak-anaknya yang sudah pergi lewat mimpi. Spekulasi penyebab kecelakaan juga masih bermunculan, terutama menganggap ini bukan semata kecelakaan, melainkan ada unsur supranatural yang sangat kental. Terutama karena di wilayah itu dianggap angker, karena sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Seorang anak indigo bahkan melihat tidak jauh dari lokasi kejadian ada perkampungan gaib. Penghuni kampung ini sering tidak terima pada mereka yang berulah seperti kebut-kebutan. Tapi mengapa anak indigo ini tak melihat peristiwa yang terjadi pada bus pariwisata Transputra Fajar tidak berhubungan dengan hal gaib? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kecelakaan paling tragis yang berujung maut di Ciater, Subang, Jawa Barat sudah mendekati 1 pekan. Masih banyak misteri yang ditinggalkan, juga kesedihan yang diresapi mereka yang kehilangan anak-anaknya akibat bus Transputra Fajar terguling secara sangat mengerikan. Tapi memang kawasan di sekitar Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang tidak boleh dibuat sembarangan. Sebab memang area rawan kecelakaan. Tapi benarkah arwah para korban masih berada di sekitar lokasi kejadian? Dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dalam rangka menghadapi musibah yang seperti ini. Yang saya lihat ya, arwah yang kecelakaan ini ada di satu area tertentu yang memang masih tidak jauh-jauh dari TKP. Memang pada dasarnya ya menurut keyakinan mayoritas sendiri pun 40 hari baru pergi, dan saya melihatnya ya memang di situ. Tapi saya tidak bilang arwah ini adalah arwah penasaran. Kenapa? Yang jelas masih bingung. Ini terjadi sangat cepat dan tidak diinginkan. Jelas mereka itu bukannya ingin meminta keadilan atau untuk supaya supirnya dihukum, enggak, tapi masih kaget aja, masih shock aja karena mereka
sebagian besar tidak terima bahwa atau bingung bahwa mereka itu sudah pindah alam. Ada, tadi ada tahlilan, sore juga udah ada. Terus sekarang lanjut habis Isya sampai 7 harian teh. Suaminya Priang, baik dia, di lingkungan juga alhamdulillah baik, banyak yang suka gitu. Dia rajin, pokoknya patuh sama orang tua. Meski berada di sebuah area tidak jauh dari lokasi kejadian, para arwah korban juga mulai mengirimkan pesan kepada para orang tua. Salah satunya, rekaman kejadian sebelum mereka mengalami kecelakaan maut. Arwah ini pun juga bisa mengirim, ibaratnya kalau kita tuh telepon ya, atau kirim chat ke orang tua melalui mimpi, menghubungi melalui mimpi, melalui rasa, supaya orang tuanya sadar bahwa apa yang terjadi adalah ABCDEFG. Ya karena pada dasarnya frekuensi, vibrasi, dan juga hal-hal yang bersifat seperti tadi saya jelaskan itu tidak terbentur oleh ruang dan waktu. Jadi memang itu bisa terjadi walaupun arwah korban ini masih ada di lingkungan dari TKP. Karena kenapa masih di TKP? Karena arwah korban itu masih bingung, aku di mana? Dan hal yang terakhir diingat para arwah korban adalah kecelakaannya itu, momen terakhir di mana sebelum nafasnya itu hilang. Jadi maaf kata, memang yang bisa diingat oleh korban itu adalah momen terakhirnya. Iya, pasti sedih banget dan terpukul. Semoga keluarganya dikasih kekuatan dan ketabahan, karena siapa ya yang ngira juga bakal ada tragedi seperti ini. Cuman ya harapannya biar gak kejadian lagi, tolong bahkan kalau bisa ya pihak sekolah yang lebih aware, yang ngecek ini layak gak busnya untuk jalan supaya gak ada korban jiwa. Tidak bisa dipungkiri, meski sudah berbeda semesta, tapi para korban meninggal tetap merasakan kerinduan pada mereka yang ditinggalkan di dunia, terutama para orang tua. Sementara itu kerinduan para orang tua jauh lebih dalam karena kehilangan buah hati yang sangat disayangi. Apalagi mereka juga yang merasa sangat bersalah karena tidak bisa mendampingi anak-anaknya di saat-saat terakhir. Untuk perasaan para arwah ini memang gimana pun juga pasti ya kangen orang tuanya, karena gimana pun juga di saat mereka orang tuanya nggak ada di sisinya, dan sebaliknya orang tuanya pun juga merasa seperti itu, sangat menyayangkan saat terakhir anaknya itu mereka nggak ada di sampingnya. Tapi gimana pun juga apa yang dirasakan oleh kedua belah pihak antara arwah anak-anaknya dan juga orang tuanya itu harus diikhlaskan kedua belah pihak untuk hal yang lebih baik lagi. Walaupun saya tahu itu susah sekali, tapi ya saya menyarankan bahwa memendam kesedihan terlalu lama itu akan merusak diri dan jiwa sendiri. Saya justru melihat kedewasaan yang cukup tinggi ya sama para arwah korban ini, di mana mereka sudah, menurut saya sudah ikhlas ya untuk pergi, tapi ya tertahan di ketidakterimaan orang tua yang menurut saya ya cukup wajar. Ya siapa yang rela anaknya seperti itu. Mengikhlaskan kepergian para siswa yang menjadi korban kecelakaan di Ciater adalah jalan terbaik. Tidak hanya bagi mereka yang ditinggalkan, tapi terutama untuk arwah para korban, agar perjalanannya menuju alam keabadian tidak terhambat oleh kesedihan. Jadi, biarkan yang sudah pergi kembali dengan tenang ke sisi pemiliknya yang sejati. Sementara tugas yang masih hidup adalah mendoakan serta membekalinya dengan keikhlasan. Tolong diikhlaskan juga arwah anak-anaknya ini supaya bisa lebih gampang lagi untuk berprosesnya, untuk istilahnya nyebrangnya. Karena kalau orang tuanya pun masih tidak terima, orang tuanya tuh masih sedihnya berkelanjutan, arwahnya pun juga akan sulit untuk pindah alam yang lebih bagus lagi.
Untuk pesannya itu tadi, lebih ke arah, kalau saya bisa rangkum dalam kalimat, kurang lebih kayak mama, papa, ya ikhlasin aja kepergianku. Memang nggak ada yang mau ini semua terjadi, tapi seberat apapun akan lebih berat air mata mama papa saat menghambat jalanku untuk keseberang. Untuk keluarga yang ditinggalkan, aku berharap semoga semuanya bisa kuat, bisa tabah, dan bisa ya ikhlas. Emang sulit, apalagi ini adalah anak-anak kesayangan, aku yakin ya. Jadi semoga nggak terjadi lagi aja. Jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Memang tidak bisa dibuat main-main. Kawasan di sekitar lokasi kejadian ada wilayah yang dihuni banyak makhluk halus. Perkampungan gaib ini bagi para spiritualis terlihat nyata, meski eksistensinya tak terlihat oleh mata telanjang. Kondisi kawasan tersebut semakin membuat merinding jika sudah memasuki hari gelap selepas maghrib. Sebab transisi waktu antara siang dan malam selalu rawan dengan gangguan. Di antara waktu itu, ada saat paling maut yang mengakibatkan banyak gangguan dari dimensi berbeda. Banyak sebagian orang yang mengatakan maghrib itu adalah jam-jamnya astral bergentayangan. Sebenarnya dari jam 4 sore itu udah apa ya? Harinya sebenarnya udah ganti sih kalau hitungan itu ya. Nah, kalau jam 6 itu di mana dunia sebelah emang sedang aktif-aktifnya. Nah, apalagi di area sekitar situ, khususnya perkebunan, aku melihat di situ ada portal dan jarak beberapa kilometer di situ itu memang ada perkampungan goib. Ada di kebun teh. Tidak di tempat kejadian itu, tapi di kebun tehnya. Situasi di sekitaran perkampungan makhluk halus semakin terasa mencekam jika ada yang berbuat tidak baik. Misalnya saja, ulah anak-anak muda yang senang kebut-kebutan yang berakibat fatal karena membuat suasana perkampungan gaib berubah gerah. Jika sudah begitu, yang terjadi adalah kengerian. Sebab kecelakaan paling mengenaskan bisa terjadi akibat kemurkaan para penghuni alam yang tak tampak. Ketika ada pemuda-pemudi misalnya melakukan trek-trekan, kebut-kebutan di jalan situ, itu pasti diusilin untuk yang ke arah kenakalan remaja aja. Tapi kalau misalnya orang yang lewat situ nggak melakukan hal-hal yang fatal segala macam sih nggak aman-aman aja. 11 korban kecelakaan tragis di Ciater bukan hanya meninggalkan duka paling menyayat. Lebih dari semua itu, muncul banyak spekulasi di seputaran penyebab kejadian, termasuk yang berhubungan dengan pengaruh makhluk gaib. Memang lokasi kejadian berada tidak jauh dari kampungnya para lelembut. Tapi kecelakaan bus Transputra Fajar tidak karena ada campur tangan kekuatan gaib di sekitar wilayah itu. Menurut dari penglihatan aku, kecelakaan tersebut pure dari pure dari manusianya sendiri, bukan dari goib atau jalannya angker. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kepergian 10 siswa SMK Lingga Kencana Depok dalam kecelakaan maut bis wisata Transputra Fajar memberi duka bagi siapa saja. Juga untuk para selebriti,
mereka bukan hanya bersimpatik, tapi juga ikut merasakan kesedihan paling dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepada para korban, sejumlah artis juga mengirimkan doa-doa agar kepulangannya menghadap Tuhan diberi kelancaran serta diterima di surga terbaik. Terharu, sedih melihat ibu dari para korban mengambil barang-barang bawaan ketika anaknya mengikuti acara di luar kota, ya, acara sekolah wisuda, yang pada akhirnya terjadi kecelakaan. Ini sangat mengharu biru dan kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi arwah para korban senantiasa ditempatkan di sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari kejadian ini bahwa segala sesuatu memang harus diprotek, segala sesuatu memang harus dipersiapkan matang-matang, khususnya untuk penyelenggara atau penyedia transportasi, khususnya PO dari kendaraan bis tersebut harus lebih berhati-hati, harus lebih memprotek. Saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, sangat membuat terpukul banyak pihak, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Hingga hampir 1 pekan sejak kecelakaan maut di Ciater, keluarga korban masih berduka. Duka yang juga diresapi para selebriti yang berempati pada kejadian tragis ini. Mereka bisa membayangkan rasa kehilangan yang sangat besar karena acara perpisahan sekolah itu menjadi perpisahan untuk selama-lamanya dengan sang anak. Maka, semogalah kejadian ini memberi hikmah terbesar bagi hidup para orang tua yang ditinggalkan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.